Selamat datang dan kembali lagi di channel kita, tempat kita membedah pertarungan tuntas para raksasa Eropa dengan kesoktahuan gua. Kali ini kita akan membedah sebuah demonstrasi kelas, persisi dan dominasi total yang menegaskan kembali mengapa Spanyol di bawah asuhannya Luis de la Fuente, pelatihnya Spanyol, ini adalah salah satu tim yang paling ditakuti di Eropa. Nah, dengan skor akhir pertandingan Georgia sama Spanyol, yaitu skor akhirnya 4-0. Mungkin terlihat kejam, tetapi ini adalah cerminan akurat dari permainan satu arah di Stadion Georgia. Nah, Spanyol itu tidak hanya menang, mereka mengukir rekor baru, memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 30 pertandingan kalau nggak salah. 30 pertandingan resmi melampaui rekor generasi emas Vicente del Bosque pada tahun 2010 kalau nggak salah. Dan sudah mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Tapi yang menarik untuk dibedah itu bukanlah skornya, bro. Bukanlah skornya, melainkan bagaimana timnas Spanyol itu mencapai dominasi. Dominasi ini tanpa beberapa pilar utamanya seperti Rodri, Pedri, Lamine Yamal, bahkan Nico Williams. Nah, apa kunci taktis yang digunakan De La Fuente ini untuk meruntuhkan pertahanan Georgia yang sangat rapat hanya dalam waktu kurang lebih 35 menit di babak pertama, ya kan? Nah, bagaimana peran Martin Zubimendi, pemain tengahnya Spanyol, itu peran Martin Zubimendi sebagai jenderal lini tengah Spanyol. Dan mengapa duet fullback Pedro Porro dan Cucurella itu begitu efektif dalam membuka ruang. Nah, kita akan akan bahas. Dan yang satu lagi itu, dan yang terpenting, bagaimana Georgia dengan bintang andalan mereka, yaitu Kvaratskhelia, itu gagal menembus tembok pertahanan yang yang dibentuk oleh duet back tengah Spanyol, yaitu Pau Cubarsí dan Aymeric Laporte. Dalam pembahasan ke depan, kita akan bahas ini. Kita akan membedah setiap detailnya. Kita akan memulai dari masterclass Tiki Taka Spanyol versi baru, ya kan? Oke. Di babak pertama, ya, mengurai bagaimana Georgia itu gagal mengisolasi Kvaratskhelia. Menganalisis peran krusial para gelandang Spanyol dan diakhiri dengan sorotan pada match of the match, yaitu Mikel Oyarzabal yang mencetak brace 2 gol dan menjadi pembeda pada pertandingan kali ini. Oke, mari kita mulai bedah taktis mendalam ini, ya. Oke, ciao. Langsung kita mulai aja. Georgia di bawah pelatih, siapa nama pelatih Georgia itu? Kalau nggak salah Willy Sagnol, itu datang ke pertandingan ini dengan pengetahuan bahwa mereka itu harus bertahan total. Mereka memilih formasi konservatif, yaitu 4-1-4-1 yang bertransformasi itu menjadi 5-4-1 ketika bertahan. Nah, bertujuan untuk menciptakan blok pertahanan yang solid, oke? Terutama di area sentral itu. Nah, dan mengandalkan transisi cepat yang dipimpin oleh Kvaratskhelia di sayap kiri. Namun, strategi ini itu runtuh dengan sangat cepat. Timnas Spanyol dengan line up yang fleksibel, yaitu 4-3-3 ya, itu menunjukkan persisi passingnya vertikal yang brutal sejak kick off dibunyikan begitu. Luis de la Fuente
pelatihnya Spanyol itu tampaknya telah merencanakan cara untuk mengatasi kepadatan vertikal yang diciptakan oleh pemainnya Georgia. Nah, alih-alih hanya mengoper bola dari sisi kiri atau ke sisi kanan, ya kan? Seperti tiki-taka klasik begitu. Spanyol kini memasukkan passing, memecah garis yang lebih berani dan cepat begitu. Nah, masalah utama Georgia ini adalah kurangnya tekanan terhadap pivotnya Spanyol, yaitu Martin Zubimendi begitu. Nah, Martin Zubimendi, 4 gelandang Georgia itu gagal menjaga kekompakan saat harus bergerak maju untuk menekan atau mundur untuk melapis back-backnya Georgia begitu. Jarak antara lini tengah dan lini belakang itu terlalu jauh, menciptakan celah emas yang dimanfaatkan dengan sempurna oleh inside forward Spanyol. Alex Baena, Mikel Oyarzabal, dan Ferran Torres itu memanfaatkan celah-celah yang dieksploitasi oleh pemain-pemainnya Spanyol. Gol pertama di menit ke-11 itu datang dari penalti yang tercipta melalui penetrasi cerdas Alex Baena di sisi kiri. Nah, pergerakannya itu memaksa bek sayap Georgia melakukan handsball. Dan ini adalah sinyal, yaitu Spanyol itu telah menemukan cara untuk menembus melalui kecepatan dan pergerakan di bek tengah atau belakang bek sayap Georgia begitu. Gol kedua di menit ke-22 ini adalah masterpiece kolaborasi lini tengah, ya kan? Yang berawal dari build up yang tenang. Fabian Ruiz yang menggantikan Pedri pada pertandingan kali ini karena Pedri tidak main, ya kan. Jadi perannya Pedri digantikan oleh Fabian Ruiz gitu. Itu menemukan Martin Zubimendi dengan umpan terobosan tajam melalui celah sempit begitu. Gol tap in Zubimendi ini menunjukkan bahwa pressing Georgia itu tidak efektif, bro. Dan gelandang Spanyol itu leluasa memasuki ke kotak penalti. Gol ketiga di menit ke-35 ini adalah yang paling menunjukkan dominasi. Kombinasi passing cepat melibatkan Baena, Oyarzabal, dan diselesaikan oleh hiu ompong kalau dari Barcelona, yaitu Ferran Torres di depan gawang begitu. Dalam 35 menit, Georgia itu telah kebobolan 3 gol. Dan tembok 5 back mereka itu telah runtuh secara mental dan struktural begitu. Spanyol itu berhasil memaksa pertahanan Georgia untuk bergerak cepat secara horizontal dan vertikal secara berlebihan. Nah, yang pada akhirnya itu menciptakan ruang di tengah kotak penalti untuk tap in yang mudah bagi pemain-pemainnya Spanyol. Dan ini adalah attacking blueprint. Blueprintnya De La Fuente, yaitu cepat, efisien, dan memanfaatkan pergerakan tanpa bola untuk superioritas numerik lah di area penalti. Absennya Rodri dan Pedri ini adalah kekhawatiran yang sangat besar. Tetapi pertandingan ini itu menegaskan bahwa Spanyol memiliki kedalaman lini tengah yang sangat luar biasa. Peran Martin Zubimendi sebagai pivot tunggal, yaitu nomor 6, ya kan, adalah kunci utama dominasi Spanyol. Di bawah sistem De La Fuente, pelatihnya Spanyol, peran pivot itu tidak hanya tentang melindungi pertahanan, tetapi juga mendikte tempo permainan dan
mencari umpan vertikal yang memecah garis begitu. Nah, Zubimendi melakukan ini dengan kematangan yang sangat luar biasa. Dia jarang salah passing. Dan yang terpenting, dia tuh selalu memposisikan dirinya di sudut yang tepat untuk menerima bola dari bek tengah, yaitu Laporte atau Pau Cubarsí, dan langsung mengarahkannya ke depan ke strikernya Spanyol begitu. Dia secara efektif itu menetralisir pressing sporadis dari dua penyerang atau gelandang Georgia begitu, yang memungkinkan Fabian Ruiz dan Mikel Merino itu memiliki kebebasan untuk bergerak lebih tinggi di hal spek begitu. Kontribusinya itu memuncak pada gol kedua. Ia tidak hanya mengirim assist atau key pass, ia menyelesaikan pergerakan gelandang Spanyol dengan mencetak gol itu sendiri begitu. Dan ini menandakan evolusi peran pivot Spanyol. Mereka sekarang didorong untuk menjadi ancaman gol, menambah dimensi baru pada serangan Spanyol, yaitu La Roja begitu. Dua interior gelandang serang yaitu Fabian Ruiz dan Mikel Merino itu menyediakan dinamika yang sangat dibutuhkan. Fabian Ruiz yang lebih sering bergerak ke sisi kanan itu menunjukkan visi yang sangat tajam, yang sangat kejam, terutama melalui assist briliannya untuk gol Zubimendi. Nah, pergerakannya itu sering menarik keluar bek tengah atau bek sayap Georgia, menciptakan ruang kosong yang dieksploitasi oleh Ferran Torres atau Pedro Porro, yaitu fullbacknya Spanyol begitu. Nah, sementara itu Mikel Merino itu bertindak sebagai jangkar yang lebih stabil, membantu Zubimendi itu menjaga penguasaan bola, tetapi juga itu melakukan penetrasi agresif ke kotak penalti saat dibutuhkan. Nah, begitu. Fleksibilitas ini itu membuat Georgia itu bingung. Ketika Georgia berusaha menutup satu passing lane ke Fabian Ruiz, bola akan beralih ke sisi lain melalui Mikel Merino begitu, atau langsung kirim umpan vertikal ke Oyarzabal atau ke Ferran Torres atau bahkan ke yang lainnya begitu. Dan inilah pembedaan antara tiki taka yang terkadang statis dengan La Roja 2.0 gitu. Nah, pergerakan bola cepat disertai dengan pergerakan pemain yang cepat juga dan koordinasi terorganisir begitu, yaitu menuju ruang-ruang yang berbahaya, terutama di antara garis pertahanan, ruang yang ditinggalkan oleh lini tengah Georgia dan lini belakang mereka begitu. Keseimbangan antara kontrol Zubimendi dan kreasi penetrasi Fabian Ruiz atau Mikel Merino ini adalah resep yang sempurna untuk membongkar pertahanan berlapis dari lawan Spanyol, yaitu Georgia. Harapan terbesar Georgia itu terletak pada kreativitas dan kemampuan dribbling bintang PSG mereka, yaitu Kvaratskhelia. Namun dalam pertandingan ini, Georgia itu benar-benar diisolasi dan dinetralkan oleh pertahanan Spanyol yang sangat disiplin itu. Nah, Luis de la Fuente, pelatihnya Spanyol, itu tampaknya memberikan instruksi spesifik untuk mematikan Kvaratskhelia, yaitu menyerang dengan agresif di sisi kanan pertahanannya Georgia, sisi yang berlawanan dengan Kvaratskhelia. Untuk apa ya? Untuk memaksa Kvaratskhelia itu bergerak turun ke belakang dan menjauh dari area serangan yang berbahaya itu. Nah, sementara itu ketika Kvaratskhelia mendapatkan bola,
ia langsung dihadapi oleh double timing. Double timing yang sangat bagus, sangat sempurna, dan sangat solid juga begitu. Bek kanan Spanyol yaitu Pedro Porro itu melakukan tugas bertahan yang sangat bagus, yang sangat luar biasa. Menjaga jarak yang sangat aman dan mencegah Freskhelia itu memotong ke dalam untuk menembak dengan kaki kanannya. Dan yang paling penting, Pedro Porro itu didukung penuh oleh bek tengah muda, yaitu Pau Cubarsí yang menunjukkan ketenangan dan kemampuan tackling yang klinis, yang bagus. Begitu. Nah, Cubarsí itu seringkali menjadi pelapis kedua yang membersihkan bola di setiap kali Freskhelia itu berhasil melewati Pedro Porro. Akibatnya, setiap kali winger Georgia itu mendapatkan bola, ia langsung dihadapi oleh 2 atau bahkan 3 pemain Spanyol begitu. Memaksanya itu melepaskan umpan silang yang tidak efektif atau kehilangan penguasaan bola yang sia-sia begitu. Nah, soliditas pertahanan Spanyol itu tidak hanya tentang mematikan Freskhelia, tetapi juga itu tentang rekor tanpa kebobolan yang mereka pertahankan. Ya, tanpa kebobolan juga kan. Nah, duet Aymeric Laporte dan Pau Cubarsí itu sangat efektif. Laporte itu memberikan pengalaman dan kehadiran udara. Sementara Pau Cubarsí yang masih sangat muda, lebih muda dari gua, ya, itu memberikan ketenangan dalam build up dan kecepatan untuk menutup ruang di belakang atau fullback. Begitu. Statistik menunjukkan betapa minimnya peluang Georgia. Georgia hanya melepaskan beberapa tembakan doang. Sepanjang pertandingannya. Nah, dan hampir tidak ada yang mengancam kiper Spanyol. Tidak ada yang terlalu dikhawatirkan dari Georgia untuk mengancam tiang gawangnya Spanyol. Dan ini bukan kebetulan, ini adalah hasil dari defensive hype-nya Spanyol yang ketat, yang bagus. Meskipun fullback Porro dan Cucurella itu sering naik tinggi untuk membantu serangan, double pivot terutama Zubimendi dan salah satu interior yang mundur itu selalu berada di posisi untuk melapis dan mencegah serangan balik cepat Georgia begitu. Pencapaian Spanyol untuk melanjutkan rekor tak terkalahkan menjadi 30 pertandingan dan rekor tanpa kebobolan di fase kualifikasi ini adalah bukti bahwa filosofi De La Fuente itu tidak hanya berfokus pada serangan indah, tetapi juga pada pertahanan kolektif yang sangat terorganisir begitu. Kekalahan Georgia dengan skor 4-0 itu bukan hanya karena efisiensi mereka, tetapi karena tembok yang didirikan oleh timnas Spanyol itu terlalu tinggi untuk mereka panjat, terlalu tebal untuk mereka runtuhkan begitu. Sehingga inilah yang terjadi. Meskipun Zubimendi adalah jenderal di lini tengah, Mikel Oyarzabal adalah pembeda di sepertiga akhir. Penyerang Real Sociedad ini itu menunjukkan fleksibilitas taktis yang membuat ia tak tergantikan dalam line up-nya De La Fuente. Ia memulai sebagai winger kiri, tetapi pergerakannya itu sangat dinamis, sering memotong ke tengah untuk beroperasi sebagai false nine atau second striker. Nah, begitu. Gol pembuka Spanyol itu berasal dari penalti yang dieksekusi oleh Oyarzabal dengan tenang, dengan bagus, dengan klinis. Begitu. Gol keduanya di babak kedua di menit ke-63 ini adalah hasil dari chemistry yang sangat luar biasa dengan Ferran Torres.
Dan gol ini adalah perbaikan dari gol pertama di babak pertama, yaitu Ferran Torres yang kini bermain di sayap kanan itu mengirim umpan silang yang akurat yang disambut oleh atau disundul oleh Oyarzabal, ya kan? Double X ini Ferran Torres yang bisa bermain melebar untuk memberikan crossing dan Oyarzabal yang mengisi ruang sentral, ya kan? Ruang sentral dengan timing yang sempurna yang bagus itu menjadi senjata yang mematikan. Begitu. Spanyol itu memiliki opsi penyerang yang sangat cair, di mana peran winger dan striker itu bisa dipertukarkan. Kehadiran Oyarzabal yang klinis, ya kan, ditambah dengan kemampuan dribbling Baena dan kecepatan Ferran Torres ya, itu memberikan opsi serangan yang jauh lebih bervariasi daripada La Roja di ya mungkin masa-masa lalu mungkin ya, tapi bagus-bagus aja sih Spanyol. Ya udahlah, lupakan. Oyarzabal yang mencetak gol ke-8-nya dalam 8 penampilan terakhir menegaskan dirinya itu sebagai pemain yang krusial bagi timnas Spanyol. Nah, kemenangan 4-0 atas Georgia di kandangnya Georgia ini bukan sekedar kemenangan 3 poin. Ini adalah pernyataan bahwa timnas Spanyol itu telah berevolusi. Mereka masih mempertahankan prinsip penguasaan bola. Tetapi kali ini itu ditambahkan ruang yang agresi vertikal. Agresi vertikal yang lebih besar. Efisiensi brutal di depan gawang dan fleksibilitas peran di lini tengah dan di depan, itu mereka belajar dari kelemahan tiki taka klasik yang terkadang mudah diprediksi oleh lawan. Nah, absennya para bintang itu, ya kan, justru membuktikan kedalaman skuad Spanyol. Bagi Georgia, kekalahan ini adalah ujian pahit. Ya meskipun kiper Georgia itu melakukan beberapa penyelamatan juga yang hebat begitu kan. Timnya itu gagal menyeimbangi kecepatan berpikir dan eksekusi Spanyol. Begitu. Mereka itu perlu menemukan cara agar Freskhelia itu tidak terisolasi dan bagaimana transisi pertahanan mereka itu bisa menjadi lebih cepat dan terorganisir. Begitu. Nah, mereka itu memiliki talenta, tetapi mereka itu membutuhkan blueprint taktis yang lebih baik untuk menghadapi tim sekelas Spanyol, tim yang elit begitu. Spanyol itu kini sudah mendapatkan tiket menuju Piala Dunia 2026 dan memimpin grup E dengan poin maksimum 15 ya. Dan selisih gol yang superior. Nah, kemenangan ini itu menutup catatan sejarah baru bagi La Roja atau Spanyol. Nah, dan memberikan optimisme yang sangat besar menuju turnamen akbar di Amerika Utara begitu. Nah, ya mungkin itu aja lah bedah kita kali ini. Udah kuat bro, udah nggak ada kata-kata lagi. Ya, jangan lupa like video ini, komen apabila ada yang kesalahan atau ya pokoknya komen menurut kalian gimana. Apakah kalian setuju dengan pendapat bedah gua dengan kesoktahuan gua ini? Ya, komen aja. Dan jangan lupa bantu berkembang channel gua, yaitu dengan subscribe. Karena dengan kalian menyubscribe, secara tidak langsung kalian tuh membantu gua buat lebih semangat membuat kontennya. Oke, gitu aja.